Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dalam rangka MAP Kafir Lomba Pidato Bahasa Indonesia kali ini, izinkan saya membawakan pidato berjudul Membentuk Generasi Muda sebagai Tonggak Umat. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda sudah berperan sejak awal abad ke-20 dengan menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada masyarakat melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Beberapa organisasi pemuda yang tercatat dalam sejarah itu, contohnya seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Peristiwa Rengas Dengklok, dan lain-lain sebagainya. Permasalahan yang banyak dihadapi saat ini adalah mengenai masalah pembentukan karakter yang kurang diperhatikan. Dewan Juri yang saya hormati, dalam pidato saya kali ini, saya akan membahas mengenai 3 langkah untuk menjadikan generasi muda sebagai tonggak kemajuan bangsa, sebagai tonggak umat manusia. Langkah yang pertama adalah melahirkan generasi muda yang berakhlak yang baik. Al-Quran sebagai tonggak utama, Al-Quran sebagai sumber akhlak manusia yang menjelaskan mana baik dan buruknya suatu perbuatan manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Kenapa kita disuruh untuk mengikuti, untuk mencontoh akhlak Rasulullah? Karena beliau diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini dalam hadisnya beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara generasi muda membangun akhlaknya? Ada beberapa cara. Yang pertama, memperbanyak mendatangi kajian-kajian tentang berakhlak yang baik. Karena jika kita mendatangi kajian-kajian yang mengenai berakhlak yang baik, diri kita pun akan terikut baik. Tapi kalau tidak bisa mendatangi kajian, kita bisa datang kepada guru kita yang berilmu, guru kita yang berakhlak baik, guru kita yang dapat mengajarkan kita menjadi manusia yang berakhlak yang baik. Yang kedua, memperbaiki kualitas beribadah. Karena jika kita memperbaiki kualitas beribadah, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik. Tetapi kita melalaikan ibadah kita, kehidupan kita pun tidak akan baik. Kehidupan kita akan buruk. Yang ketiga, memilih lingkungan yang bagus. Karena jika kita memilih lingkungan yang baik, maka kita juga akan terikut baik. Tetapi jika kita memilih lingkungan yang buruk, kita akan terikut buruk. Itulah 3 cara untuk membangun akhlak generasi muda. Lalu langkah yang kedua adalah membangun cita-cita menjadi generasi yang menguasai iptek dan memiliki menjadi orang yang berilmu, memiliki banyak keutamaan dan manfaatnya.
dalam agama Islam ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang dapat diraih oleh umat muslim. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Karena tolabul ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu wajib atas setiap Islam, atas setiap orang-orang yang beragama Islam. Karena ketika Rasulullah mendapatkan wahyu adalah ayat tentang ilmu, yakni Iqra, yang berarti bacalah. Yang kedua, menuntut ilmu dapat mengangkat derajat seseorang. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat derajat seseorang yang menuntut ilmu, bahwa ada dalam firman yang berbunyi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat yang tinggi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kalau ada yang mengatakan, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Padahal kagak ada yang bakal mengubah nasib hidup. Jawablah dengan kata-kata yang sopan. Iya, pendidikan tidak akan mengubah diri saya, tetapi akan mengubah pemikiran saya. Kalau pemikiran saya berubah, maka semua yang ada pada diri saya juga akan berubah. Dewan juri yang saya hormati, semangat inilah yang seharusnya dimiliki generasi muda, semangat yang menembus kekurangan, menganggap kekurangan yang ada bukanlah penghalang, namun menjadi suatu tantangan. Apalagi zaman modern seperti ini, dengan segala kemudahan menuntut ilmu, dengan banyaknya teknologi seperti HP, komputer, dan lain-lain, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sejarah telah mencatat tentang orang-orang yang dimuliakan karena ilmu. Misalnya, para ulama muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali, dan Imam Syafi'i. Tentu perjuangan mereka dalam menuntut ilmu tidaklah mudah. Perlu banyak hal yang harus dikorbankan, baik dari segi harta, waktu, dan tenaga. Teman-teman yang saya banggakan, langkah ketiga adalah mencintai tanah air. Hubul waton minal iman. Tak terasa Indonesia telah merdeka 77 tahun. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak harus angkat senjata untuk menjaga perdamaian seperti para pahlawan masa lalu. Dengan cara yang lebih mudah, kita juga dapat mencintai kepada tanah air. Sebagai generasi muda, kita memegang peran penting untuk menjaga negara ini. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah. Tapi harus semakin kuat. Karena itulah yang membuat kita negara yang istimewa. Itulah 3 langkah membentuk generasi muda sebagai tonggak umat manusia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.